abang ni. Mendatangkan adakah teos abang, Tuhan abang Yesus ini penyesat bang? Dia penyesat Yesus ini. Ini Yesus mendatangkan kesesatan bang. Nggak kurang ajar ini. Ini malah aku baca sedikit datanya bang. Dia baru nanya ke pendetanya kayaknya. Nggak tahu situ. Nanya bang ke pendetanya, nggak apa-apa, kita bisa. Malah ni ada di Bible bang ya. Ada satu ayat di Bible. Sebentar ya, supaya abang lebih mengerti lah. Sebab abang nak aku jelaskan, abang pelangak pelongok kan. Nah, ini bang, contoh di sini ya bang ya. Di 1 Raja-Raja 22-23 ni, kita baca sedikit ya. Nih, 1 Raja-Raja 22-23 TB. Kerana itu sesungguhnya Tuhan, ini kan merujuk pada Yesus ni, telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini. Sebab Tuhan Yesus telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepada. Nggak kurang ajar nih Tuhan Yesus ini bang, Tuhan abang ini. Ini gimana ini? Katanya ajaran kasih. Berarti Yesus ini mempunyai roh penipu, roh pendusta, penipu, pembohong, penyesat. Ini Yesus ini. Ini data di Bible loh. Gimana nih bang Arifah ini mau menjawab ini? Kalau abang nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Ngomong aja, mohon ampun. Aku menyesal tadi nanya itu, menyesal. Atau gitu aja kok. Bang Arifah, gimana? Ini. Dari sini aku memantau ada lambaian tangan di kameranya Bang Arifah ini. Kayaknya dia nyerah kayaknya. Nyerah dia kayak. Bang Arifah. Sebentar, halo. Sepertinya yang ini ya, kalau menurut tanggapan saya di sini memang kalau misalkan kita berdiskusi ya minimal kita istilahnya memberikan waktu dan tidak untuk ketawa-ketawa kan begitu. Benar. Kalau memang berdiskusi yang baik, kalau memang kita berdiskusi yang baik, tidak untuk saling menghujat dan tidak saling menghargai lah istilahnya. Oh nonem, tolong kau jangan kalau misalnya Anda bersikap baik, punya attitude yang baik, punya otak, punya sikap yang baik, karena jadi ini kan akibatnya pengikut yang tersesat jadinya ini. Kau mulai ditanggapi. Padahal aku mau berdiskusi baik-baik loh di sini. Iya. Malas. Oke, silakan Bang Arifah. Tolong ya Bang host ya, yang mau hujat, yang framing diturunkan, termasuk hostnya ya. Hostnya mau hujat, turunkan host. Ini di bawah nih, di typing ini. Dari sinilah kita tahu bahwasanya bagaimana sikap dan perilaku. Jadi silakan kalau misalkan Anda seorang di sini Islam, dikatakan di 1 Anda seorang Islam mau berdiskusi tentang 23 TB dikatakan di sini. Dari sinilah kita tahu bahwa sikap itu, attitude itu, dari sinilah kita tahu bagaimana berdiskusi yang baik. Jangan menangis Bang, abang nangis aja kerja. Sebentar Bang. Baik begini Bang ya. Tadi kita tahu di sini. Ketawa izin dulu Bang Arifah, Bang. Ya silakan. On off ya. Yang di bawah tolong jangan ketawa nonem. Jangan ketawa nanti dengan hal ini, karena ini kan kayak foto-foto itu pun menghujat itu. Iya, ini itu foto-foto itu menghujat. Aku tutup. Berarti dari sini tahu otaknya itu penghujat. Jadi mohon maaf, saya tidak lagi mau berdiskusi dengan Anda. Enggak, ini udah aku ikutin Bang. Woi. Tapi dia menangis, dia nyari tahu. Inilah Kristen kadang-kadang ya, ketika diberikan ayat Bible, mulai itu kaget. Tapi dia jujur, besar jujur aku Bang Batam, baru kali ini aku dapat ada hotel naik. Pede kali dia kan, Tuhan kamu penyesat. Bukan Bible, kaget kalau ada itu di Bible. Buka Bible nangis kalian curhat. Inilah kadang-kadang Kristen ini. Sampai cekukan guru besar sambil makan jadi. Gambar lah, ketawa lah yang dipermasalahkan. Kacau. tapi Bang, aku yang lucunya pencariannya itu Bang, Tuhan Islam menyesatkan. Iya Bang, kan kalau di Google ada itu pencarian Google lah. Jadi gimana guru besar ketika dengan Al-Quran paham kali, pasti kali gitu guru besar ya. Guru besar.
Jadi ketika ditanyain Al-Quran fasih ya kan, ketika dibawain Bibel mencret. Inilah. Ya silakan Bapak Pina. Sebentar, aku tadi lagi makan serius tadi kan. Aku dengar naik-naik udah. Di surat Fatir, jadi Tuhan kalian penyesat ya, sepakat ya. Wah. Tapi memang jujur aku kagum sih satu besar. Ada ayat pembanding. Kacau ten. Macam mau menangis pun ada dia tadi ya. Kayak itulah kalian. Sebelum itu kalian perhatikan dulu lah gitu ya. Jadi kalau di Islam itu jelas itu Allah tuh maha tahu dia gitu ya. Malahan itu sebab dia bergantung kepada ayat, ngerti ya. Jadi Allah tuh nggak mungkin dia itu sebab itu dia beri pilihan gitu ya. Berbeda lah dengan Bible, sama itu. Masa Tuhan menaruh roh dusta? Berarti ini memiliki roh penipu. Jadi ketika kalian Kristen ketika itu sebab baca Bible gitu ya, baca Bible supaya kalian ngerti. Ini yang kalian di gereja ini kalian hanya belajar Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kepala otak kalian harus dibacalah yang lain, apa pengertiannya, apa definisinya, konteksnya apa gitu kan. Masa yang diajarkan hanya Yesus itu jadi Tuhan? Gak, ni sedeng pemikiran kalian gitu ya. Macam tadi barusan ada Kristen itu ditanya tentang dia tentang apa ya sebelum tadi yang udah sebelum dia tadi itu apa itu. Nanti mungkin begini Pak Besar, mungkin begini, mungkin dia sudah naik di komal-komal mungkin, tapi begitu naik di sini dia nggak nyangka. Nggak nyangka di sini. Lanjut. Jadi itu ya, ingin aku lanjutkan sedikit tentang ya benar-benar bang tentang apa keledai tadi ya. Ya tentang keledai tadi yang orang yang sebelum tadi itu ya. Lupa aku. Jadi ini banyak Kristen yang mengatakan Selamat malam semuanya. Ya salam udah tutup bang, udah jam berapa ini bang? Jangan salon. Bukan salon bang, salom. Salom. Kirain salon. Sorry. Lanjut. Bang, Bang Hai pun benar. Malam Bang Hai. Hai. Ya Bang Hai. Gimana Bang Hai? Kristen Bang Hai ya? Tanda pangkah itu. Tanda tambah itu. Kristen enggak ya? Bang Hai. Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah Kristen. Alhamdulillah ya. Jadi itulah ajaran Islam itu sebenarnya bagus sih sebenarnya ya. Cuma kita mengajak ya teman-teman Muslim ya. Kita mengajaklah mereka supaya mereka itu ngerti. Ini antara kita punya di bidang masing-masing ya. Di bidang masing-masing ada ustaz di masjid. Ini lihat Bang Hai ni. Dah alhamdulillah dia. Kan? Tahu ya. Jadi Bang Hai ada yang Bang Hai Kristen apa bang? Katolik ataupun Protestan dah bang ini? Bang Hai. Katolik, ya. PP. Baik Bang Hai, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dinarasikan, ada yang mau ditanyakan ataupun apa gitu Bang Hai. Tanya aja Bang, karena kalau tidak bertanya sesat di jalan kan orang bilang. Benar. Sama juga kalau nggak mengenal maka nggak cinta Bang. Nggak saya. Benar Bang ya. Ya silakan Bang Hai, mau apa? Nanya apa? Tuh Bang, ini surat Maryam ayat 33 Bang. Maryam, dibacakan Bang. Di situ tuh menyebutkan tentang damai sejahtera bagi dia dari lahir, wafat dan bangkitnya. Terus? Pertanyaannya tuh Bang, itu ayat itu seperti sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi begitu Bang? Baik. Jadi ini adalah suatu doa ya Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alaiya yauma walitu wa yauma amutu wa yauma aqasu hayya. Jadi artinya di sini dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Jadi ini doa yang dia ada di Islam itu ada gramatikal dia Bang ya, gramatikal ataupun
nausoronya ataupun cara baca Al-Quran, ada fi'ilnya, cara baca, perlakuan, gitu ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, iaitu Nabi Isa AS, pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini kalau di fi'il yang seterusnya, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, itu di yaumil masyar nanti, sebab dia sama seperti kita dibangkitkan juga. Jadi Nabi Isa nanti bang, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi itu yang akan berlaku nanti, gitu bang. Ya, jadi Mungkin bang guru besar mungkin ada ditambahkan, bang guru besar. Yang disampaikan pendeta besar itu sudah 100% benar ya. Jadi aku tidak perlu lagi menambahkan. Luar biasa. Lagi jadi sesuatu benar yang 100%. terjadi di situ bang ya. Iya bang. Jadi nanti Nabi Isa turun, terus dia kalahkan Dajjal, ya kan bang, di akhir zaman itu kan bang, Ya. dia kalahkan Jadi ada Dajjal terus beberapa tuh, step lah itu bang. Itu penjelasan itu ada di hadis dan sebagainya. ya terus tuh dia menang, Jadi ini secara umumnya aja, secara umumnya. ya, terus dia menang, Hikmah di ayat ini bang, hikmahnya antara lainnya untuk kita juga sih berdoa seperti ini, gitu bang. Jadi Karena- semoga kesejahteraan. ya betul, karena dalam Kristen pun hikmah bilangnya kita. kayak gitu, dia itu damai Ya. sejahtera, dia wafat dan dia bangkit. Nah Ya, di surat Iya. Maryam itu kan menuliskan itu juga. Jadi menurut Benar. gua hal yang Tapi- sama. Heeh. Hanya persoalannya di dalam surat Maryam itu adalah doa belum terjadi kan. Yang sudah terjadi dia diangkat ke surga kan. Bukan Iya. dia wafat dan bangkit kan. diangkat ke surga. Tapi di Bible kan udah wafat bang, udah dibangkitkan, itu gimana bang? Ya, Apa dua makanya kali dia aku- wafatnya bang atau bangkitnya bang? Makanya aku tanya itu karena itu yang dituliskan di surat Maryam itu seperti yang terjadi di Bible, dia sudah wafat dan dia sudah bangkit. Ya kalau di dalam Al-Quran kan bangkitnya kan belum kan? Belum. Kalau di Masih Bible, di dalam doa. kalau di Bible itu bang akan datang lagi di akhir zaman nanti bang. Iya, dia akan datang lagi tapi dia Berarti sudah wafat dan dia sudah bangkit. Berarti 2 kali diwafat, 2 kali bangkit gitu? Enggak, dia datangnya tuh bukan seperti biasa, Bang. Dia datang tuh hanya berdiri di langit ya sama para malaikat. Oh, berdiri di langit. Ya, lanjut Pak Pendeta. Oke, baik. Itu ya penjelasan di Islam mungkin sedikit berbeda dia. Kalau di Cuma kan Kristen aku ya, Kak. sedikit. Kalau di Kristen dia datang itu tidak ada yang tahu. Hari akhir itu hari kiamat itu lebih tepatnya di Kristen tuh menyebutkan itu hari kematian. Ya, ya. Bukan dunia ini hancur kayak gitu. Tapi kalau yang lebih tahu banyak mungkin ke sana hanya karena aku kan Kristen KTP, Bang. Iya, ya. Jadi begitu, kalau di Islam itu ada step-stepnya. Ketika Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel dan dia tidak diterima, ditolak di sana oleh orang-orang daripada Yahudi itu, dan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mati, dia tidak dibunuh dan tidak disalib, dia diselamatkan oleh Allah, dan dia akan turun lagi kali kedua untuk menyelesaikan tugasnya belum selesai itu, dan nanti akan, sebab dia dah hadir untuk petanda bagi hari kiamat. Itu bersih di Islam. Sebelum itu aku nanya abang ini, Nabi Isa sama Yesus itu sama beda bang? Kalau abang ini? Kalau aku sama, Bang. Sama, ya. Ada yang bilang tidak sama kan, tapi kalau aku sama. Maksudku begitu banyak perbedaan bukan berarti kita menghapus begitu banyak persamaan begitu. Ya. Kayak bedanya. Kalau bisa aku gini sedikit bang ya. Kalau di Bible itu Yesus itu dia itu jadi Tuhan itu kapan dia bang? Daripada lahir? Ya, sebenarnya Bang kalau di Katolik tuh kita hanya bisa sharing, tapi yang punya hak untuk menjawab iman Katolik itu harus yang punya sekolah kayak Promo imam. sebagainya ya. Ya, Ya. kalau awam tuh bisa hanya sharing, tapi kalau mau menjawab itu lebih bagusnya itu orang yang punya hak dalam tafsir kayak gitu. Ya. Ini kita nggak menasih, ini pengetahuan umum aja loh bang, tentang umum aja, tentang ketuhanan aja, umum aja. Soalnya begini Bang, soalnya kitab suci yang kami pegang itu kan kitab suci terjemahan kan. Kitab aslinya tuh kan ada di sana. Ya. Beda dengan Quran. Quran kan dari sananya memang nggak bisa diterjemahkan, dipelajari bahasanya, tanda baca. Kalau kita ini kan langsung terima, apalagi bahasa Indonesia kan ada
Ada Ya. gabungan bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Portugis. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan langsung. Makanya di dalam kitab suci Kristen terjemahan Indonesia ada bahasa Arab seperti Allah tadi tuh. Hmm. Karena kita bahasa Indonesia kan kita bercampur berbagai bahasa termasuk kursi. Kursi kan bahasa Arab sebenarnya, bangku. Terus sih, ya. Jadi begini bang, ini kan secara umum aja gitu kan. Nggak mungkin lah abang hanya imanin aja. Mungkin abang pernah belajar juga. Ya, Ini kalau apalagi baca- tentang masalah ketuhanan loh bang kan. Ya, ini kan kalau menurut baca, data Bang. Bible itu kan bisa kita sharing-sharing aja gitu kan. Kalau menurut abang pengetahuan nih bang, pengetahuan abang aja kan. Kalau Yesus itu dia jadi Tuhan ini kapan gitu loh bang? Kapan jadi Tuhan itu? Kalau menurut data Bible itu? Kalau data Bible itu kan sebenarnya Tuhan ini kan dari bahasa Sangsekerta. Kalau di luar kan bilang ilah, bilang God, atau bilang Lord, terus bilang kurios. Tapi kalau kita di Indonesia kan bilang Tuhan. Tuhan ini kan dari kata Tuan dalam bahasa Melayu. Jadi kalau dia berangkat dari kata Tuan, kapan Yesus dibilang Tuhan? Ya dari bahasanya dia bilang di Yohanes 13:13, benar katamu aku adalah guru dan Tuan. Dari situlah dia dianggap Tuhan. Akhirnya Bukan sebab kan aku baca-baca diselesaikan di konsili gini, dia. Bang. Pada saat Jadi perbedaan antara kata Tuhan dan Tuan itu ya. Di Kristen mungkin ngelit. Tapi menurut abang ni Yesus, pengertian Tuhan pada abang itu apa? Tuhan itu apa? Tuhan itu. Kalau aku sejauh yang aku pelajari, Tuhan ini penerjemah pertama itu dia hanya mau ambil kata lain dari Tuan. Sebenarnya penguasa Penguasa. Iya. dia. Kalau presiden itu bisa nggak dipanggil Tuhan gitu loh bang? Bisa. Presiden. Bisa. Nggak dia kalau presiden itu dipanggil Tuhan di tempat kita? Kalau dalam sisi penerjemahan baru sekarang nggak bisa sudah, karena Tuhan lebih kepada Sang Pencipta, Tuhan lebih kepada itu pemilik dia. kebun Jadi atau penguasa. jadi ada negara. perbedaan antara perkataan Tuhan dengan Tuan gitu ya? Ya, tapi kata Tuhan itu datang dari dia hidup dari bahasa awalnya itu Tuan. Awalnya kira-kira di zaman sekarang, di sekarang ini zaman sekarang sekarang, nggak bisa. Yesus itu Tuhan ataupun Tuan dia? Kalau ke bahasa asli kan dia jadinya apa tuh? Kurios atau Robi. Dalam Islam bilang Rob tuh kan. Kalau Muhammad tuh disebut Rob kah? Bukan bang. Kalau di zaman sekarang Yesus itu bisa dipanggil Tuhan ataupun Tuan. Zaman sekarang bukan zaman dulu yang abang sebutkan tadi itu. Kalau sekarang ya Tuhan dia, Bang. Oh sekarang Tuhan ya. Nah ini kalau dulu Tuan dia. Karena pemisah antara penguasa seperti presiden dan penguasa langit dan bumi. Kata huruf H-nya aja tuh. Iya, jadi abang mengatakan zaman sekarang Tuhan itu kan lebih kepada penguasa langit dan bumi kan, benar kan? Kalau sekarang ya, karena dipisahkan makna dalam bahasa Indonesia Tuhan untuk Sang Pencipta dan Tuhan untuk pemilik. Berarti Yesus itu penguasa langit dan bumi gitu? Iya. Dia akan Ini, ya. Jadi ini kan bertentangan dengan Bible gitu bang, bertentangan dengan Bible. Ini ya, sebab di Bible dikatakan bukan Yesus penguasa langit dan bumi ataupun Tuhan langit dan bumi itu. Ini yang harus difahami oleh teman-teman. Aku kasih data sedikit bang ya. Ini. Jadi itu ada di Matius 11:25. Matius 11:25 ini pengertian perkataan Tuhan dengan Tuhan aja ya. Ya. Nah, ini Matius 11:25 ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus ini kalau zaman sekarang abang mengatakan dia Tuhan ya. Benar ya? Iya. Benar enggak? Iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini siapa? Bapa Sang Pemilik Firman, dia sama Bapa satu. Jadi Dia sama Bapa satu. ya dalam Kristen tuh harus paham itu ya, Putra, Bapa sama Roh. Enggak Tritunggal. Tritunggal jadi paramek pula aku. Bukan bang, di sini kan abang mengatakan tentang perbedaan antara Tuhan dengan Tuan gitu loh bang kan. Ini kan yang harus difahami oleh Kristen. Ini kan penyebab terjadinya Kristen tuh sampai sekarang masih juga itu. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus bukan Allah, Allah itu anak. Ini kan masih pusing bang. Benar kan? Sebab bang, disebabkan ayat ini bang. Dari sudut bukan Kristen abang pusing, tapi kalau untuk orang Kristen paham itu bang.
Kristen paham gimana, Bang? Abang lihat di koma-koma Kristen itu. Abang tahu oneness. Sebentar, bentar, Bang. Abang kan Tritunggal nih. Abang Tritunggal ya. Abang tahu oneness. Yang bukan Tritunggal. Nah, itu. Jadi itu masih berdebat itu, Bang. Tuh anak bukan Allah bukan anak bukan persoalan itu. otoritas, Bang. Kalau Kristen itu dia punya otoritas tuh di Katolik. Ya. Sekarang baru mau bersatu dengan Ortodoks dan Lutheran. Jadi iya, maksudnya kan ini kan tentang ketuhanan. Tadi abang mengatakan perbedaan antara Tuhan dan Tuhan gitu kan. Di sini kan dikatakan berkatalah Yesus. Yesus ini di mana dia? Ketika dia ngomong ini. Begini, Bang. Itu akan setengah mati, Abang. Sampai kapan pun, sampai kucing bertanduk pun Abang Enggak, ini kan kita punya akal loh, Bang. Abang gimana sih? Ini kita mengedukasi gitu. Coba Abang wujudkan wujudnya Allah. Coba wujudkan Allah dengan akal. Wujudnya Allah dengan akal. Ya Allah itu kalau dengan akal ya nggak bisa lah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya. Dia tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun dia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluk dia. Tidak serupa dengan apapun. Tapi kalau di Kristen kan Tuhan bisa jadi manusia. Akal kan wujudnya harus nyata. Kayak mana tuh? Wujudnya harus. Tetapi kan dia memperkenalkan dirinya melalui utusannya. Di sini kan Yesus utusan. Sebab di Bible tidak ada mengatakan Yesus itu sama dengan pencipta langit dan bumi. Enggak ada. Itu lagi kau pakai akal lah, wujudkan kentut tuh. Bagaimana wujudnya kentut? Jadi ini kan Yesus berwujud nggak dia? Yesus ini. Adakah wujudnya Allah, Bang? Sebentar, Yesus ini berwujud nggak dia? Yesus. Yuk, wujud manusia dia. Nah, itu dia. Ketika Yesus ini berdoa, dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa. Bapa ini berwujud nggak dia? Bapa ini. Bisa dilihat nggak? Enggak berwujud. Enggak, berarti Yesus bisa dilihat. Bapa tidak bisa dilihat. Kalau mau lihat Bapa, wujudnya di Yesus. Kayak gitu deh. Kalau melihat Bapa, wujudnya dia. Itu yang ngajarin kan itu siapa? Yesus yang ngajarkan. Itu abang, bukan ngajaran Yesus. Yesus mengatakan suaranya tidak pernah kau dengar, wajahnya tidak pernah kau lihat. Kalau kau sudah melihat aku, kau telah melihat Bapa. Nah itu pengertian. Nah, ini banyak Kristen ngomong di Bible banyak perumpamaan, gitu kan. Ada nggak ngerti tentang ayat-ayat ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Itu artinya apa? Masa menyamakan Yesus dengan Bapa, gitu kan? Bisa kita bang kalau jadi kita kembali ke sini bang, sebab di ayat ini bang, ketika pendeta membaca ini, ayat aslinya, banyak yang sudah mualaf bang. Aku harap abang begitu ya, bang, ya. Jadi kita bedah di sini bang ya. Nah, 26 pendeta bang, sedangkan di luar Katolik aja tidak dianggap. Sebentar bang, sebentar. Pentekosta apa itu? Pada waktu itu berkatalah Yesus, gitu ya. Yesus ini siapa dia? Tuhan bukan bang? Yesus ini. Tidak ada bang. Sampai kucing bertanduk pun abang tidak akan pernah paham ayat itu. Inilah bang, gue bilang bang, teman-teman Kristen ya. Kalian kalau kita belajar tuh bang, pakai sudut pandang masing-masing. Sebentar bang, tadi jelaskan tentang bagaimana tadi Nabi Isa akan datang dan bangkit. Aku terima sudut pandang abang mereka. Bahwa ya baik. Ini kan tentang ketuhanan nih bang ya. Ini masalah aku. Begini bang, abang nggak bisa. Kasihan aku sama Kristen loh bang, bukan apa, aku menyampaikan aja. Sebab inilah data di Bible, kita hanya menyampaikan data-data yang ada di Bible. Kita nggak mungkin mana-mana. Abang bahas Quran. Kalau abang tanya itu, abang nggak imani itu Injil Matius. Abang nggak imani. Kita kan bertanya loh bang, kita bertanya. Kalau abang nggak bisa jawab, nggak apa-apa gitu. Abang bertanya kita jawab, suka tidak suka abang harus terima, sama seperti ketika. Ayo oke, sekarang aku bertanya bang ya. Aku nggak membantah bang, aku nggak membantah. Aku bertanya ya. Tadi kan aku bertanya. Pada waktu itu. Aku terima, oh ya jelas berarti begini-begini. Sebentar. Aku bertanya, aku nggak menjawab ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus ini Tuhan bukan? Bas abang baca sampai habis dulu, sampai habis. Nah, inilah bang, ya. Gak jujur lah bang, gak jujur. Lihat, ini kita mengedukasi loh bang kepada orang di luar sana, gitu loh bang, supaya jangan itu pernah kusaran kepada pendeta-pendeta, ya, ataupun jemaat-jemaat Kristen yang berada di gereja. Jangan hanya mangut-mangut aja. Apa kata pendeta? Kalian mangut-mangut aja. Mana wujudnya Allah? Coba wujudkan wujudnya Allah.
Bertuhan Adanya kepada Allah yang tidak wujudnya. Oh, dijelaskan di Coba Al-Quran. wujudkan. Dijelaskan di surah Wujudkan itu, An-Nahl wujudkan ayat itu, ketiga. coba. Allah itu tidak dilihat di kasat mata. Jadi Gak bisa tidak dilihat ada. dia. Kalau Allah itu bisa ada dilihat, untuk apa kita hidup di muka bumi? Gak Ada ada kok. yang beriman, gak ada yang tidak beriman, gak ada Ada. surga dan neraka. Ada Gitu loh, Bang. wujudnya atau enggak? Allah. Ya adalah wujudnya. Wujud itu bahasa Wujudnya kayak Arab, mana? artinya ada. Ya kayak mana nyatanya ada itu? Abang otak, abang ada nggak otak? Ada nggak? Ada Mana? di kepala. Mana tinggal nggak lihat mana? Tunjukin mana? Di Bisa nggak? di gambar banyak, di rumah sakit banyak. Itu bukan otak abang itu, otak orang lain kayaknya. Sama aja otak. Nah, aku nggak nanya otak orang lain, abang punya otak, ada nggak? Nggak tahu sih bahasa di sana apa ya, akal ya, akal kayaknya. Tuhan Anda. Bahasa aku otak. Akal ada, akal abang ada nggak? Akal abang ada nggak? Akal. Ya. Akal ada bang, akal. Apa itu? Logik. Akal abang ada nggak akal? Akal Nggak tahu sih bahasa di Indonesia gimana, akal sama otak beda ya. Iya, kalau otak itu yang di kepala, Bang. Kalau akal itu Pikiran, pemikiran, pikiran. Bang. Akal. Oh, akal. pikiran. Nah, akal abang ada nggak akal, Bang Hai? Akal abang ada nggak? Yalah, kalau kita berpikir maka kita ada. Mana? Izin Pak Pikiran. Pendeta Besar, izin sebentar. Mungkin Guru Besar ini karena Ya, sudah Besar aku mungkin biar ada lebih satu sopan pertanyaan. sedikit, biar kita bisa saling memahami. Enggak aku. Iya, aku mau bertanya sih kepada Begini Pendeta Pak, Besar logikanya ini. begini Pak. Pak Guru Sebentar Besar. Bang Hai, Bentar ini Bang Sebentar, Guru Besar aku sudah sama Pendeta Besar, bukan sama Anda. Silakan, Guru Besar. Jadi begini, Kita sharing Pendeta aja, Besar, sharing aku berbagi. ingin Ya, sharing aja. dijelaskan sih perbedaan ketuhanan dalam Islam dengan dalam Kristen itu seperti apa, Pendeta Besar? Silakan, makasih. Nah, baik. Izin Bang Hai, ini menarik untuk kita Ya. membahas. Supaya kita sharing ya, benar kata Bang Hai ya. Ya, Kita harus sharing sharing. kepada orang di luar sana. Yang Mungkin penting ini nanti iman- kita close ya, Iman Bang Hai. masing-masing, Nanti- Bang. Iman masing-masing. Baik. Ini perbedaan aja nggak apa-apa. Kita harus menjabarkan perbedaan. Ini kita close ya, Bang Hai. Nggak apa-apa. Nanti kita mungkin kita akan diskusikan nanti lah. Bang Hai juga pelangak-pelongok juga. Nggak apa-apa lah ya. Penting. Jadi ini Abang mereka tahu Ya. dasar berpikir orang Kristen aja. Kayak aku kan aku baik, paham baik, dasar nggak apa-apa. berpikir Kita orang pakai Islam. data Bang. Di sini kita nggak mungkin. Sebab kalau sebelum sebab lanjut, begini Bang ya, Bang Hai Pemerintah ya. izin dulu Masjid Bang. dan Saya gereja minta itu sapa sudah dulu. dibangun di atas muka bumi ini. Bang Hai, Tidak ada izin dulu niat-niat Bang kita Hai, mau ya. runtuhkan semua itu. Bang Hai izin dulu. Bang Kelion Islam apa Kristen? Kelion. Ngapain kalau mau report di bawah aja Bang, bisa Bang. Ngapain naik-naik ke atas mereport Bang? Bang Kelion. Nggak ada itu aja. Baik. Bang Kelion. Pokoknya persoalan kita tuh persoalan saling Lanjut memahami. Bang Pendeta. Lanjut Bang Pendeta. Okey, baik. Jadi ini menarik ya, sebab begini, kalau Abang Hai mengatakan menurut kepercayaan masing-masing ya nggak apa-apa. Kalau di Islam itu Bang, masalah ketuhanan itu nggak ada masalah. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nabimu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Kitabmu apa? Al-Quranul Karim. Nggak ada itu perbedaan di Islam itu ya. Nah, tapi kalau di Kristen ya masih pusing tentang ketuhanan. Mungkin Bang Hai lihat aja jalan-jalan jauh. Ini soalan menarik ya Kalau daripada dari guru sudut besar pandang ini ya. Islam. Ya. Ini menarik daripada Bang Guru Besar yang amat besar ini bertanya tentang perbedaan. Ini untuk kita edukasi kepada di luar sana. Ini banyak juga yang bertanya kepada aku sih perbedaan pemahaman di Islam dan ketuhanan di Kristen, Islam perbedaannya di dengan mana? Kristen. Persamaannya gitu kan banyak. Sama-sama percaya Tuhan yang Esa. Yang Esa. Tuhan Abang berapa? Esa Tuhan dalam ajaran Kristen satu. Satu. Yesus Tuhan bukan? Nah, kalau abang ke situ tuh abang coba menjebak. Kan mulai kan Abang kan? Nah, ini yang aku Kristen bilang tuh tadi. enggak. Tapi nggak apa-apa Bang. Sebelum Abang Kristen enggak begitu, lanjutkan Bang. tentang Cuma menjawab abang itu pakai Bang ya. pikiran Apa-apa. tenang, pakai pikiran bersih baru bisa paham. Okey, tenang ya, kita tenang ya. Baik. Ya, Bang. Tuhan Abang katanya satu. Okey. Yesus Tuhan bukan? Yesus ajarkan Tuhan itu Esa. Terus Enggak, dia jelaskan. yang aku tanya apa, Abang jawab apa? Aku nanya, Yesus itu Tuhan ataupun bukan bagi Abang Nggak itu? bisa Bang, nggak bisa begitu Nah, langsung. ini aku bilang, nggak akan- Abang nggak harus akan- tenang. Abang mengatakan aku harus Kalau tenang, abang harus tanya aku, abang biarkan aku jawab. Kalau abang Oke, tidak baik, mau silakan. dengar jawabanku, dosa. Tadi aku tanya abang, Baik, abang baik, mereka jawab, baik, baik. aku dengar, aku terima. Baik, baik. Intinya Yang saya kutanyakan begini Bang ya. Yesus itu Tuhan ataupun bukan? A, Tuhan. B, bukan. A ataupun B Bang?
nggak segampang itu bang Nah, cara. ini aku bilang loh bang. Abang gimana sih abang ini? Bang Ayas jangan memaksakan. Kalau Bang abang Ayas ini mereka udah nggak mau bilang sharing, Yesus aku itu turun aja, bukan Bang. Tuhan Karena berarti aku lihat bang. abang mereka nih Oke, dibaluti baik. dengan seperti apa? Bang itu, Hai, Oke, Bang baik, Hai. gak apa-apa bang Hai ya. Nah, kita nggak memaksakan kita juga. saling menghujat di sini nanti. Berarti Baik, Bang Hai jangan ini menghujat lah udah, kita nggak bisa. Berarti Bang Hai ini udah bilang oh, Yesus itu bukan Tuhan. Jangan abang paksakan Yesus itu harus Tuhan. baik. Nggak segampang itu bang memahami Yesus bang. Jadi gimana bang? Pelan-pelan. susah makanya pula kita aku harus sini beda nih, sama ya. aku jadi. Aduh. Kalau abang Mana mereka satu nggak sih mau Bang dengar Hai aku ini? jelaskan ya sudah abang mereka jawab sesuai dengan apa yang abang Oke lah, nggak apa-apa, nanti kita skip dulu bang tentang itu bang. Kita menjawab dulu tentang guru besar ini. Ini soalan bagus bang ya. Perbedaan antara pemahaman Islam dan ketuhanan di Islam dengan Kristen. Kalau di Islam itu ya, mungkin untuk pengetahuan bang Hai juga ya. Di Islam itu Tuhan itu dalilnya jelas, nggak perlu yang susah-susah amat ya. Di Islam dalilnya jelas di surah Al-Ikhlas. Allah itu tempat bergantung seluruh umat manusia. Itu di surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus Samad. Jadi artinya Allah itu tempat, Tuhan itu tempat bergantung seluruh umat manusia. Artinya apa? Bergantung bukan bergantung macam monyet gantung, bukan. Artinya apa? Kita hanya mengharapkan hanya kepada Allah, tempat bergantung seluruh umat manusia. Itu di Islam. Kan? Dalilnya di mana? Di surah Al-Ikhlas ayat kedua. Berbeda kalau di Kristen. Nanti kalau Bang Hai bisa gak benar apa yang aku sampaikan, itu dibantah bang ya. Berbeda kalau di Kristen. Di Kristen Tuhan bukan tempat bergantung, malahan Tuhan yang digantung oleh manusia. Nah ini. Jadi mungkin teman-teman Kristen mengatakan, ini Hayas ini ngomong apa ini kan? Mana datanya? Oke, baik. Aku kasih datanya, bisa ya. Nanti kalau Bang Hai mengatakan ini salah, nanti bisa dibantah atau apa. Kita edukasi kepada yang mendengar supaya orang-orang di luar sana tahu perbedaannya, gitu kan? Itu di mana? Pendeta besar. Di sini di Galatia ya. Di Galatia 3 titik bertindih 13. Nah, di sini ya. Coba aja ya. Bentar, kita buka dulu ya. Ini. Galatia 3 titik bertindih 13 TB. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, siapa digantung ini? Ya dia ini, Kristus ini. Siapa Kristus? Ya Yesus Kristus itu. Siapa Yesus Kristus itu? Ya Tuhannya Kristen. Digantung nggak dia? Digantung. Nah ini. Jadi teman-teman Kristen, ini aku banyak menerima kritikan juga Bang Hai. Malahan bantahan-bantahan mengatakan, mana ada Tuhan kami digantung? Mana ada Tuhan kami digantung? Menurut Bang Hai gimana nih Bang Hai? Salah nggak statement aku mengatakan di Islam dalilnya jelas surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Samad, Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia. Berbeda kalau di Kristen, Tuhan yang digantung oleh manusia. Malahan ada Kristen Bang Hai yang mengatakan, mana ada manusia yang menggantung Tuhan kami? Lah, yang menggantung Tuhan Kristen siapa? Tentara Romawi kan? Tentara Romawi ini manusia bukan? Ke jin dia. Ya manusia. Nah, salah aku ngomong. Gak salah kan? Nah, ini data valid. Menurut Bang Hai, gimana nih Bang Hai? Benar nggak apa yang aku sampaikan? Kalau Sebab banyak. abang baca itu nggak sampai habis, dari awal sampai habis, nggak begitu ceritanya itu bang. Jelas deh. Jadi Tapi kalau ceritanya abang bilang gimana Bang? tentara Romawi yang salibkan Yesus itu bertentangan dengan Quran. Bertentangan dengan Quran maksudnya? Quran itu menyebutkan yang menyalibkan Yesus itu orang Yahudi. Jadi kalau menurut data Bible yang menangkap tentara yang menyalibkan Yesus itu siapa? Kalau di Bible itu Tuhan Orang abang. Romawi yang betul Bible. Quran tuh Berarti yang menyalib Yesus itu menurut data Bible ya tentara Romawi ya? Memang sejarahnya kayak gitu. Kalau di Quran kan berarti bukan Romawi. tentara Romawi ini menurut data Makanya Bible itu Quran itu harus ya. diperbaiki, itu harus ditakwil. Bukan menurut data Bible yang orang menyalibkan Yahudi yang Yesus itu menyalibkan dia. tentara Romawi ya. Tentara Romawi itu manusia ke jin dia bang. Tentara Romawi itu. Pertanyaan-pertanyaan abang itu ndak ini bah. Ya, bukan bang, masalahnya ada. Ini aja kalau pertanyaan tentang perbedaan Ya. Islam dan Kristen itu gampang. Ya. Perbedaannya itu ada di Ya. Ishak dan Ismail. Itu yang pertama. Ishak dan Yang kedua, Ismail ya. Ya, kisah Ishak dan Ismail.
Kalau di Kristen yang mau dikorbankan waktu itu tuh Ishak, kalau di Islam yang mau dikorbankan waktu itu Ismail, terus kemudian diganti dengan domba atau kambing. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, di Bible Ishak yang dikorbankan ya. Ya, di Kristen Yesus disalibkan, di Islam Yesus diganti dengan Yudas. Enggak, maksud bang ini tentang digantung bang, tentang bergantung. Ini kan perbedaan juga. Kalau tentang Ishak dan Ismail itu menarik juga dibahas ya. Enak juga itu ya. Tapi nggak apa, sebentar lagi kita bahas itu ya, Ishak atau Ismail. Kalau kita ya. sudah temukan persamaan di situ, menyatulah kita. Tapi kalau kita punya niat mau runtuhkan masjid dan gereja yang sudah dibangun itu omong kosong menurutku. Iya. Tinggal belajar saling memahami. Tapi ini kan perbedaan bang. Ini kan aku banyak menerima kritikan bang, mengatakan aku Dan itu catatan framing, juga bang, nggak ada surga data. itu bukan milik orang yang beragama Ya. bang. Benar. Surga itu Jadi bukan menurut milik abang orang apa yang ku bilang tadi itu benar bang ya. Di Islam Tuhan tempat bergantung seluruh umat manusia. Di Kristen Kalau Tuhan aku yang bilang tidak digantung benar, oleh Bang, manusia. karena Itu abang benar ya? hanya baca sepotong ayat. Kalau abang baca dari atas sampai habis, itu menjelaskan dengan jelas seperti apa, kenapa bahasa. Baik. Yesus ini Tuhan abang Berikutnya bukan apa bang? tuh Galatia, Yesus. Bang? Sebentar. Yesus ini Tuhan abang bukan? Yesus ini. Itu abang tanya sudah dari tadi. Aku mau jelaskan juga, abang tidak akan paham. Lah, nah, di sini kita baca ya bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kerana kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa Bang, digantung di kayu salib itu? Sepotong begitu bang, sepotong juga otakmu tuh. Baik, nggak apa-apa. Mungkin abang udah baca satu sekup ataupun baca daripada Kejadian sampai ke Wahyu, nggak apa-apa. Abang jelaskan, siapa yang digantung di kayu salib itu? Siapa? Bentar bang, ya PWC dulu sebentar bang. Oke. Sampai mencret abang nanya. Ini soalan gampang loh bang. Abang gimana? Mencret ya bang, mencret bang. Mencret abang, soalan gampang aja nih bang. Aduh. Jadi itu yang pertama ya teman-teman ya. Di Islam itu jelas ya. Ini perbedaan. Kita menjawab kepada orang yang mengkritik aku sih, mengatakan aku gak benar dan sebagainya gitu kan. Satu lagi perbedaan yang jelas itu ya. Di Islam itu yang terkutuk itu adalah iblis. Nah itu di Islam yang terkutuk apa? Iblis. Itu sebab di Islam itu ada doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi aku bermohon kepada Allah supaya dilindungi daripada syaitan yang direjam. Syaitonirrajim. Syaitan itu sifat iblis. Jadi di Islam itu yang dikutuk, yang terkutuk, yang direjam, yang dihinakan adalah iblis. Itu jelas di Islam itu, kan? Berbeda kalau di Kristen ini. Yang terkutuk ya bukan iblis. Yang terkutuk ya Yesus. Tuhannya Kristen. Ini berarti kalau kita secara akal logik ya, logika kita, berarti Yesus dan iblis ini kalau menurut pemahaman keduanya ini berarti sama kan? Yesus dan iblis sama, sebab menurut data Bible pun Yesus itu menurut pengakuannya sendiri dia seekor iblis. Ini lagi ekstrim ya pembahasannya ya, agak mendalam ya, harus memakai data-data yang valid ya daripada Bible itu ya, nggak mungkin kita framing. Assalamualaikum. Ya Bang Hai, gimana? Udah mencretnya? Bentar aja. Alhamdulillah. Iya, baik. Jadi begini Bang, itu salah satu. Mungkin tentang tergantung dulu dari Bang. Berarti abang bersetuju dengan statement aku mengatakan. Kalau abang diskusi sama aku yang kayak gitu nggak masuk bang. Mending kita cari yang nyatanya aja. Kita ini bagaimana belajar saling memahami. Logikanya aku kasih. Masjid dan gereja itu sudah terbangun di atas dunia ini. Siapa manusia yang menghancurkan semua itu? Nggak ada. Omong kosong. Cukup kita saling memahami, hidup berdampingan. Gitu aja. Dan perlu abang mereka ketahui bahwa Nabi Muhammad yang kasih kenal siapa yang dia ketemu di Gua Hira itu orang Kristen bang. Pendeta orang Kristen. Gini Pak, pendeta besar tadi aku mendengar kok ada kata-kata Yesus sama iblis itu kok ngarang sekali Bapak ini. Kok menyamakan Yesus iblis? Pokoknya kalau yang kayak framing kayak gitu, abang mereka cari celah begitu, diskusi sama yang lain lah bang. Kalau sama aku ndak masuk bang, karena menurutku lemah itu. Iya. Berarti kan abang kan belum baca. Terima kasih banyak bang tentang Maryam 33 tadi. Aku tahunya. Iya. Baik Bang Hai, terima kasih. Nanti gabung lagi ya Bang ya. Nanti ngajak-ngajak lah teman-temannya. Di lain waktu. Terima kasih banyak semuanya. Baik Bang Hai, terima kasih juga. Toleransi merdeka. Iya. Pak pendeta besar kok malah guru besar dibilang iblis ini. Iblis guru besar katanya.
Okey, jadi ini menarik ya sebab harus kita jawab juga tentang ini sebab nanti banyak daripada teman-teman Kristen memframing mengatakan kita itu asumsi dan sebagainya ya. Masa ini Hayas ni bilang Yesus sama iblis tu sama? Ini kan pemak. Kita kan mencari tahu. Islam itu nggak mungkin lah dia itu membuat suatu kesimpulan atau framing yang nggak jelas itu kan. Kita kan mencari tahu nih sebab Islam tu ada di Al-Quran tu tadabbur, gitu ya, mencari tahu kita, cari tahu ilmiah secara ilmiah itu ya. Nah, kita kan macam aku, apalagi aku ya sebagai seorang pendeta besar yang amat besar sekali kan, harus cari tahu loh. Ternyata menurut data Bible dijelaskan di Galatia 3:13 Yesus ini terkutuk. Di Al-Quran ku cari tahu yang terkutuk iblis, dihinakan iblis gitu kan. Berarti Yesus sama iblis ya sama ya. Ku cari tahu lagi. Aku kan sifat aku kan mencari tahu ya. Mencari tahu kan. Nah, cari-cari tahu di Bible ternyata di Bible ini Yesus ini seekor iblis. Nah, ini yang banyak Kristen ini aneh dengan kajian-kajian yang aku dalami. Ini aku pakai data ya, Jadi jelas ya di sini yang terkutuk ini adalah Yesus ya. Di sini Tuhannya Kristen ya. Jadi di Islam tak salah aku bilang, di Islam yang terkutuk adalah iblis. Di Kristen terkutuk bukan iblis, malah iblis dikasihi. Sebab apa di Kristen tu kasihilah musuhmu. Iblis dikasihi di Kristen. Itu sebab mereka bersahabat dengan iblis. Nah ini. Jadi yang terkutuk bukan iblis, yang terkutuk adalah Yesus. Berarti Yesus dan iblis ni kadang-kadang dikasihi, kadang-kadang dimusuhi. Nah, berarti sama. Sama kan? Nah, jadi aku cari tahu ternyata Yesus ini memang jelas dia seekor iblis dia. Di mana datanya? Nah, soalan bagus ya. Aku kasih datanya sedikit ya. Ini teman-teman Kristen kalau ada yang nyimak, kalian catat ya, nanti kalian pergi ke gereja esok ya. Esok hari Minggu benar ya? Ya esok hari Minggu mereka jingkrak-jingkrik di gereja mereka esok ya. Nah, jadi di data di Wahyu ya, Wahyu 22. Ini kajian mendalam ya. Kristen mungkin kadang-kadang harus kalian clearkan otak kalian, clearkan dulu otak kalian bisa masuk ini. Sebab ini tidak pernah diajarkan di gereja. Ya. Itu sebab aku bilang kalian Kristen ini terutama pendeta-pendeta. Kalian jangan pergi gereja, kalian sibuk nyukur bulu, Bible diketek. Baca Bible kalian, ya. Jabarkan kepada jemaat-jemaat kalian di gereja supaya semuanya ngerti Bible. Jangan kalian pergi gereja yang ditanya Bible nggak tahu. Kepala otak kalian ngapain kalian pergi gereja? Baik pergi ke disco sana. Joget-joget. Okey, baik ni ada datanya ya. Data di Bible valid ni ya. Di mana? Di Wahyu 22. Ini. Wahyu 22 _16 TB. Nah, ini. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, di sini Yesus mengaku dia mengutus malaikat, dia punya malaikat. Ternyata kalau kalian Kristen mencari tahu di Bible, bukan hanya Yesus yang punya malaikat. Iblis juga punya malaikat. Dibaca di Wahyu 12:7. Iblis punya malaikat. Ketika perang naga itu. Naga itu iblis. Dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi aku ragu di sini. Adakah Yesus ini yang mengaku mengutus malaikat ini, adakah Yesus ini iblis? Jadi kita harus cari tahu. Lebih panjang lanjut ya. Di sini pengakuan Yesus ni. Aku, Yesus ini ya, adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Nah, ini. Jadi Yesus di sini mengaku sebagai apa? Sebagai bintang timur di sini. Yesus mengaku sebagai bintang timur. Ini kalau ditanya kepada Kristen, "Oi Kristen, bintang timur ni apa?" Pasti dia nggak bisa jawab itu. Pelangak pelongo. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Sebab apa? Di gereja hanya diajarkan Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Itu diajarkan di gereja. Pada mulanya. Akhirnya nggak ada. Itulah yang diajarkan sampai meninggal. Itu diajarkan.
Yang penting terus ke Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia. Itu diajarkan di gereja. Yang lain enggak diajarkan pendetanya. Sebab pendetanya congor aja di gereja sana. Enggak baca Bible. Bible diketek. Bible bau ketek. Ini Bible ni. Itu pendetanya. Jadi yang perkara-perkara begini pendeta harus ajarkan kepada jemaat supaya jemaat lebih pintar dalam pembacaan Bimbel. Nah, ya. Jelas ya, jangan menghujat ya. Jadi di sini pengakuan Yesus. Apa pengakuannya? Aku Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus mengaku sebagai bintang timur di sini. Oten, betul, fair, kafir, Kristen, pendeta, jemaat nih, catat nih. Yesus mengaku sebagai bintang timur. Jadi harus pendeta jelaskan kepada jemaat apa itu bintang timur. Nah. Jadi harus cari pakai data. Jangan kalian di gereja ya hanya congor aja. Apa itu bintang timur? Sebab Yesus mengaku dia bintang timur. Gitu loh. Pendeta di gereja. Betul. Jadi bintang timur menurut data Bible ini pakai data. Sebab aku kan orang yang akademisi ya. Jadi orang yang akademis harus secara akademis menyampaikan gitu kan. Nah, jadi bintang timur ya, menurut data di sini bintang timur lambang pertama, salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus dikatakan di Bible ya. Ini Tuhan ini keimanan kalian lah Tuhan ya. Yesus Kristus. Ini salah satu gelar pertama. Ini bintang timur lambang kedua apa? Kedua nih. Ini baca nih keduanya. Itu keduanya. Keduanya adalah metafora iblis. Nah, berarti ada dua bintang timur itu. Ada dua. Ini. Kan? Mana kan ada dua. Nah, jangan menghujat ya. Pertama Yesus. Kedua iblis. Nah, catat. Yesus dan iblis ada dua. Benar kan? Nah, kalau kita lebih mendalam ya, berarti Yesus mengaku dia sebagai seekor iblis. Kalau kita lebih mendalami, lebih akademis ya. Nah, kita pergi ke Yesaya 14:12. Ini udah aku jelasin berulang-ulang kali ya. Tapi Kristen ini kadang-kadang enggak mau catat mereka. Pelongok. Ini pelajaran yang bagus, enggak pernah diajarkan di gereja. Betul ya, catat kalian nih. Jadi harus bedakan Yesus yang diutus kepada Bani Israel, utusan Tuhan itu, dan Yesus yang di buatan Yunani, buatan Paulus. Ini yang iblis ini yang disembah oleh kalian Kristen. Betul ya. Nah, catat ini. Jadi di Yesaya 14 titik bertindih 12 ini sudah dijelaskan nubuatan yang Yesus yang seekor iblis ini akan jatuh dia. Ini kita baca ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, ini. Jadi bintang timur ini kan tadi Yesus mengaku dia sebagai bintang timur. Di mana? Di Wahyu 22:16. Yesus mengaku dia sebagai bintang timur. Bintang timur ini apa? Kita cari tahu di bawah ini. Ini cara belajar. Aku di Pacitan 11 tahun. Belajar habis Bible itulah kepala aku ya. Nah, jadi di sini dikatakan bintang timur itu Hallel. Definisinya apa? Nah ini Lucifer. Nah, Lucifer ini. Lucifer. Berarti kalian Kristen selama ini yang nyembah Lucifer. Lucifer, light bear, shining one, morning star, Lucifer, of the king of Babylon, and Satan. Setan Yesus ini, setan dia. Ini data valid oleh Bible loh. Setan penyesat dia, pendusta, penipu. Ini setan Yesus. Sebab Yesus mengaku dia bintang timur, Lucifer. Barusan jelas ini data valid di Bible ya. Jadi yang lagi kalian ngomong, mana ada Yesus mengaku ya? Tadi barusan Wahyu 22:16 enggak baca kalian Kristen, betul. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini nubuatan yang iblis tadi jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah jatuh, dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah,
Jadi bintang timur, Yesus tadi yang seekor iblis sudah jatuh. Dia jatuh ke bumi. Ngerti ya? Jatuh ke bumi. Kemana dia pergi jatuh ke bumi? Masuk ke dalam rahimnya seorang perawan. Namanya Bunda Maria. Iblis ini bernama Yesus ini. Ngerti ya? Berarti Pak Pendeta, Ya. bintang timur Yesus itu turun dari surga, itu surga dunia gitu Pak Pendeta. Nah, itu dia. Ini nubuatan ya. Kalau kalian Kristen ya, terutama pendeta, ajarkan kepada jemaat kalian di gereja ya. Kalau kalian membaca di Bible, dibaca di Matius, ketika orang-orang Majusi itu ya, pergi ke Yerusalem, ketika mereka sudah melihat bintang di timur yang jatuh. Mereka ini orang-orang Majus ini, dia pagan dia. Penyembah pagan dia orang-orang Majus ini kan. Nah, mereka pakar bintang mereka. Mereka mengerti tentang pergerakan bintang. Dan mereka melihat bintang di timur udah jatuh. Mereka tahu yang Lucifer ini, yang bintang timur ini udah jatuh. Yang iblis ini. Ngerti ya? Dan mereka mencari-cari sampai ke Yerusalem. Ketemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes ini nggak tahu. Dan dikasih tahu orang-orang, Bunda Maria itu melahirkan Yesus. Yang iblis ini. Ngerti ya? Orang-orang Majus menyembah kepada Bunda Maria sebab dalam perutnya Bunda Maria itu ada Yesus. Ternyata orang-orang Majus ini pagan, menyembah manusia dia. Nah kan? Jadi bintang timur yang Lucifer ini udah jatuh dia. Siapa dia? Yesus tadi, sebab dia mengaku sebagai bintang timur, dicari oleh orang Majus sampai ke Yerusalem, disembahlah orang Majus ni kepada Yesus tadi. Ngerti ya? Jadi ada nubuatan, ada pengakuan, dan jelas Yesus adalah seekor iblis menurut data Bible. Gitu ya. Mungkin begitu Bang Guru Besar ya, secara singkat tentang iblis tadi.